calon mempelai prianya, apa sudah siap? Sebentar lagi juga turun. Mungkin dia grogi. Dewo, ngapain kamu berdiri di situ? Ayo cepat ke sini. Dewo, kamu dengar nggak sih? Mas. 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 Maafkan saya, Yanti. Kamu layak mendapatkan pria yang lebih baik dari saya. Maafkan saya. Dewo! Dewo! Apa dia? Cepat tolong. Dewo! Cepat tolong. Kembali ke sini, Dewo! Saya bilang kembali ke sini, Dewo! Apa ya? Ingat, Tahu tuh. kemanapun kamu pergi, saya sumpahin kendaraan yang kamu naiki kecelakaan. Mbak, orang ini habis tenggelam. Tapi dia masih hidup. Cepetan, Mbak, ke sini, Mbak. Siapa dia, Hilaria? Benar, dia masih hidup. Bantu Mbak mengangkatnya. Sari berita penting. Inilah berita utama pukul 8 pagi. Pencarian terhadap sisa korban dari peristiwa jatuhnya pesawat Win Air di perairan Laut Jawa akhirnya dihentikan. Meski demikian, tadi pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, seorang nelayan lokal menemukan sebuah dompet yang diduga milik salah seorang penumpang pesawat naas tersebut. Dari kartu identitas yang ditemukan di dalam dompet, korban bernama Dewo Sukoco. Tim SAR menduga mayat korban telah habis dimakan ikan bersama sisa korban lainnya yang hingga kini belum juga ditemukan. Sekian berita utama pukul 8 pagi. Mas. Maaf, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan saudara Dewo bin Hari Sukoco dengan saudari Katarina binti Yusuf dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya saudari Katrina binti Yusuf dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saudara-saudara? Sah? Sah. Alhamdulillah. Lagunya irama dangdut, jangan
jangan lupakan, walaupun kita di seberang, lagunya rakyat Indonesia joget bersama. Mari kawan semua ikuti irama. Ayo kawan semua berjoget bersama. Hentakkan kaki bersama, ikuti irama berdendang, pukulan tendang, nyanyian senang, gembira ria. Mari, mari hai kawan, lupakan semua problema, berdendang ria, lagu ceria, nyanyi bersama. Sayur. Yur. Sayur. Yur. Hilaria. Pelan-pelan larinya. Nanti kamu bisa jatuh loh, Nak. Aku lagi buru-buru, Pak Karim. Kayaknya aku dapat keponakan baru deh. Hah? Ponakan baru? Emangnya Katarina sudah lahiran apa? Maaf ya, aku nggak bisa lama-lama. Aku soalnya nggak sabar nih pingin lihat keponakan aku. Doain aja ya biar selamat. Udah dulu ya, aku nanti kesini lagi. Mwah. Dah. Mbak! 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 Mana dia, Mbak? Kamu cari siapa, sayang? Cari siapa lagi kalau bukan Elang? Dia udah lahiran belum, Mbak? Aku udah nggak sabar ngelihat dia. Dia belum keluar, sayang. Dia masih di sini. Masih kira-kira perlu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi? Lama amat sih. Aku udah gak sabar. Emangnya cuma kamu yang gak sabar? Mbak juga kok. Tapi jangan khawatir. Bisa aja kan nanti lahirnya lebih awal dari yang dijadwalkan. Iya deh, Mbak. Moga-moga aja. Hilaria doain deh. Kayaknya dia lagi ngomong sesuatu deh sama aku. Masa? Ngomong apa, sayang? Katanya dia juga nggak sabar nih pengen buru-buru keluar. Bisa aja kamu. Sudah, sekarang kamu ganti baju, cuci tangan, terus makan ya. Mbak mau ke puskesmas, mau periksa kandungan. Oke deh, Mbak. Ya udah sana. Mbak udah ngomong belum sama Mas Dewo? Ngomong apa, sayang? Kalau Elang bakal jadi milik aku. Kamu aja sendiri yang ngomong sama Mas Dewo ya? Aku takut, Mbak. Kenapa takut? Ya nggak enak aja, Mbak aja ya. Iya, nanti Mbak yang ngomong sama Mas Dewo. Asik, makasih ya, Mbak. Ya udah, sana ganti baju. Iya. Sayang, aku udah datang. Kamu udah siap belum?
Hei sayang, gimana? Kamu udah siap ke puskesmas? Mobil siapa itu, Mas? Punya Bang Junet yang dagang buah-buahan di Pasar Impres. Kau masih yang bawa? Iya, Mas sengaja pinjam sebentar buat nganterin kamu ke puskesmas. Masa udah hamil gede, maunya naik motor terus sih? Mas bisa aja sih. Yang ada nantinya malah ngebrojol di tengah jalan loh. Ayo kita berangkat. Tunggu sebentar ya, Mas ya. Hmm. Hilaria. Hilaria. Mbak berangkat dulu ya, sayang ya. Iya, Mbak. Duh, senengnya aku bakal jadi seorang ayah. Mas, jangan ngaco ah. Nyetirnya yang bener dong. Ini kan udah bener, mau gimana lagi? Bukan gitu, Mas. Kalau nyetir tuh harus lihat ke depan, fokus. Bukannya lihat-lihat ke sini, pegang-pegang perut aku. Ah, lagian jalannya kosong, Nono. Lihat, No. Ih, biarpun jalanannya kosong, tapi tetap aja bukan berarti kamu bisa nyetir seenaknya. Ingat, Mas, pentingin keselamatan. Pokoknya, kamu tenang aja. Selama aku yang nyetir, kamu bakal selamat sampai tujuan. Mas, kamu bisa nggak sih dibilangin? Aku serius nih, Mas, nyetir yang benar. Mas, kamu dengar aku ngomong nggak sih? Tenang, Mas! tenang, nggak apa-apa. Mas, awas! Sayang. Katarina. Sayang, sayang. Katarina bangun, sayang. Katarina. Katarina. Mas, Iya, sayang. Mas, Tenang, sayang. Kamu tenang ya. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. oh Mas, sedikit lagi. Ayo terus. Dorong terus, Bu. Ayo, Bu. Terus, sedikit lagi. Terus, Bu. Ayo, Bu. Dorong terus, Bu. Sedikit lagi, Bu. Selamat ya, Bu. Anak Ibu benar-benar ganteng. Anakku. Susterita, kamu segera siapkan tempat ruang UGD untuk pemeriksaan Katrina. Baik, dokter. Mbak, Ya, maaf, Mbak. Numpang tanya, kalau ruang bersalin di mana ya, Mbak? Bapak lurus aja sampai ujung koridor ini. Iya. Terus belok kanan. Nah, Iya, Mbak. ruang bersalin adanya di pintu kedua di sebelah kanan. Terima kasih ya, Mbak. Mari. Katarina. Mas. 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 Sayang. Katarina. Kamu sudah melahirkan, sayang. Sudah, Mas. Lang sudah lahir. Terus, di mana dia? Di mana, sayang? Dia dibawa ke bangsal bayi, Mas. Mas, Iya, sayang. Mas Dewo. Iya, Aku sudah mau pergi, Mas. Aku takut, Mas. sayang. Aku mau pergi, Mas. Mas, Kamu jangan pergi ya, sayang. Kamu kan udah janji. Kita bakal hidup semati. Kamu jangan nangis. Ya, ya sayang ya. kamu janji sama aku ya, Mas. Kamu nggak bakal tinggalin aku. Aku janji sayang aku. Katarina. 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 Katarina, Katarina bangun.
Katrina. Katarina. Katarina. Dewo, Mas Dewa, Mbak Katerina. Mbak Katerina. Mas. Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak. Mbak. Sungguh aku ayo, selalu dengan sudahlah Hilary. air mata. Tabahkan hatimu. Jangan kau tangisi mereka. Biarkan mereka pergi dengan tenang. Aku nggak nyangka Mbak Katerina, Mas Dewo pergi begitu cepat. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Itu tidak benar, Hilaria. Kan masih ada Pak Karim yang akan merawatmu. Aku juga, ya. Sudahlah Hilaria. Semua ini terjadi mungkin sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Itu benar, Hilaria. Mungkin saja Mbak dan Masmu ini lebih dibutuhkan di atas sana. Kita mana tahu kehendak Allah. Sudahlah, Hilaria. Jangan kau tangisi. Relakanlah kepergian Katarina dan Mas Dewo. Ayo kita pulang. Dia milikku, Sus. Dia anakku. Sumpah aku nggak bohong. Aku udah minta sama mbakku sebelum dia lahir. Ayo dong, Sus. Suster nggak berhak menahan dia. Dia milikku. Dia milikku. Tolong jangan ganggu. Sejak 3 hari yang lalu kamu selalu nyusahin kami terus. Ayo pergi, pergi. Dia milikku. Dia milikku. Dia milikku. Dia milikku. Dasar suster jahat. Masa ngelihat elang aja nggak boleh sih? Kalau boleh saya tahu, siapakah keluarga dekat almarhumah ibunya? Jangankan keluarga dekat, kenalan dekat pun dia tidak punya dong. Sepertinya dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kecuali adiknya yang masih kecil. Lantas, Bapak ini siapa ya? Saya cuma orang tua renta yang dihidupi oleh almarhumah, Katarina. Jadi nggak mungkin saya bisa menjaga bayi itu yang baru lahir, dokter. Kalau begitu sudah tidak ada pilihan lagi. Selain bayi itu kita masukkan ke panti asuhan. Saya rasa itu jalan terbaik. Ayo elang, aku nggak akan ngebiarin mereka mengirim kamu ke panti asuhan. Hei! Mau dibawa kemana bayi itu? Tunggu! Hei, tunggu! Sini, bawa kemari bayinya, sini! Bagaimana? Tangkap anak itu, dia mencuri bayi. Berhenti! Hei, Hilaria! Bayi itu mau dibawa kemana? Bawa kemana bayi itu? Hilaria! Awas! Hilaria! Hilaria! Tunggu! Kalau sampai bayi itu kenapa-napa, Bapak yang harus tanggung jawab. Tahu? Suster nggak usah khawatir. Bayi itu pasti baik-baik saja. Paman Enggar, ayo. Aku tahu di mana tempat persembunyian Hilaria. Ayo, cepat, ayo, cepat. Itu dia. Dia selalu kesini. Kalau lagi menyendiri. Tolong, jangan nangis lagi. Kamu udah aman sama aku. Aku nggak bakal ngebiarin kamu dikirim ke panti asuhan. Aku udah janji sama mama kamu, bakal ngerawat kamu sampai gede. Selain itu, cuma kamu satu-satunya orang yang aku miliki di dunia ini. Aku udah kehilangan mamamu dan papamu. Dan sekarang, aku nggak mau kehilangan kamu. Kasihan sekali mereka berdua. Elang Bobo, oh Elang Bobo.
Coba lihat. Bayi itu langsung nurut sama Hilaria. Benar-benar luar biasa. Aku jadi tidak tega membiarkan bayi itu dibawa ke rumah panti asuhan. Aku nggak tega misahkan mereka berdua. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Paman Enggar? Lakukan sesuai omongan Hilaria tadi. Biarkan dia merawat bayi itu sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa mengurus bayi yang baru lahir itu, Paman Enggar? Biar aku yang membantunya. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Masih ada orang yang mau berbuat baik di dunia ini. Akulah si centil penari. Dalam kehampaan ku coba bertahan. Berulang, entah sampai kapan harus ku bertahan. Musibah yang datang selalu berulang, entah sampai kapan harus ku bertahan. Apa yang aku miliki tak satu pun yang abadi. Setiap yang ku cinta selalu meninggalkan, tak pernah ku rasa bahagia, selalu menderita. Sorry, bukannya aku bermaksud nyelonong, tapi aku cuma mau minta tolong. Aku butuh pinjaman uang 300.000. Mau minjam uang lagi? Hutang-hutang kamu yang dulu? Yang belum kamu bayar? Bagaimana? Jumlahnya sudah berapa? Nanti kamu hitung semuanya.
Tapi tolong, hari ini kamu pinjamin aku uang 300.000 aja. Begini aja, sekarang kamu ganti baju. Penggemar berat kamu, Pak Bimo, ingin mengajak kamu makan malam. Pak Bimo, siapa dia? Dia itu batu pualam. Kamu akan jadi emas kalau disentuh dia. Jadi emas? Kalau gitu, kenapa nggak ibu atau adikmu aja yang pergi makan malam sama dia? Kamu bisa untung kan? Udahlah, sekarang pinjemin aja aku uang 300.000. Beres kan? Minggu depan aku akan lunasi semua hutang-hutangku. Sudah, sekarang cepat kamu ganti baju. Nggak enak bikin orang nunggu lama-lama. Masa bodoh? Aku nggak kenal sama dia. Ayolah, pinjamin aku uang 300.000. Aku harus bayar uang sekolah Elang dan study tournya. Lagi-lagi kamu sebut nama dia. Gara-gara anak haram itu, kamu jadi gak mau nikah sama aku. Heh, tolong ya, jangan sembarangan kalau bicara. Aku nggak mau nikah sama kamu, memang aku nggak mau. Bukan karena Elang. Sekali lagi aku dengar kamu nyebut dia anak haram. Aku nggak segan-segan ninggalin tempat ini. Heh, tunggu dulu. Mau kemana? Jangan marah begitu dong. Aku pasti meminjami kamu uang. Tapi, aku cium dulu dong. Sorry ya, aku masih punya harga diri. Lebih baik aku nggak punya uang daripada aku harus nyium kamu. Lupain aja soal pinjamanku tadi. Aku bisa pinjam sama orang lain. Permisi. Malam, Tante. Malam sayang. Tante. Tante mau gak nemenin Elang belajar? Aduh Elang, maaf ya, kamu belajar sendiri aja ya. Tante capek banget. Aku kasihan sama Tante Hilaria. Aku menanti kehadiranmu di Setiap hari saat ini, rinduku dia selalu pulang malam. tak terobati, tapi tak tahu Aku sih sebenarnya nggak mau kini. kalau dia jadi penari di klub malam. Tapi kayaknya dia nggak punya pilihan lain. Selain memang suka menari, dia melakukan itu semua semata-mata untuk ngebiayain aku. Iya, kalau dipikir-pikir, aku hanya jadi beban buat dia. Paman, ternyata almarhum Dewo berasal dari keluarga yang kaya raya. Lihat ini. Kita harus buru-buru kasih tahu Hilaria bahwa Elang itu pewaris keluarga jutawan. Kamu salah. Justru kita harus kirim kabar soal keselamatan Dewo dari kecelakaan itu pada keluarganya. Coba kamu pikir baik-baik. Benar juga. Saya rasa ada sesuatu dengan keluarganya. Makanya almarhum mutusin untuk pergi ke Indonesia dan menolak kemewahan dari keluarganya. Betul. Makanya kamu jangan ngomong apa-apa dulu pada Hilaria. Biar saya cari tahu dulu siapa Dewa itu sebenarnya. Yang jelas, adiknya Dewa itu langit, sedangkan kita bumi. Bagaimana caranya Paman cari tahu soal dia? Dewa, ternyata masih ada yang ingat sama ulang tahun nenek. Nenek. Mana ada sih yang lupa sama hari ulang tahun nenek? Lagi pula ini kiriman bunga dari London dan Berlin. Apa ndak ada kiriman dari Indonesia? Lupakan Indonesia. Nenek kan udah lama tinggal di Amerika.
Nenek lupa ya? Iya. Nenek memang suka lupa, Dewa. Nenek sudah tua. Maaf, Pak. Ada orang dari kedutaan Indonesia yang ingin bertemu dengan Bapak. Kamu saja yang temui mereka. Bilang aja saya sedang sibuk. Jangan begitu, Dewa. Jauh-jauh mereka datang ke sini. Masa kamu tidak temui? Bukan begitu, Nek. Tapi masalahnya ya, paling-paling juga mereka mau ngasih penghargaan buat aku. Bukan, Pak. Mereka ada urusan lain. Mereka membawa surat dari pengadilan. Ada masalah apa ini? Surat pengadilan? Iya, Pak. Katanya ada kasus yang menuntut perusahaan Sukoco dari Indonesia. Kasus apa? Kasus penipuan, Pak. Selamat pagi, Pak Dewa. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Ada apa ini? Maaf, saya sengaja datang ke sini untuk mengantarkan surat dari pengadilan. Iya, soal itu saya sudah tahu. Tapi kenapa saya sampai dapat surat dari pengadilan? Ada masalah apa ini sebenarnya? Biar lebih jelasnya, Bapak baca sendiri surat ini. Nggak mungkin. Benar-benar nggak mungkin ini. Ada apa, Dewa? Banyak kerabat dan sahabat di kota-kota besar di dunia mengirimkan karangan bunga. Tapi malah ini yang dikirimkan Indonesia sebagai kartu ucapan selamat. Coba ceritakan pada nenek. Ada masalah apa ini sebenarnya? Mereka menuntut kita dengan menggunakan nama Dewo. Dewa? Maksud kamu? Dewa kita? Iya, Nek. Dewo kita. Ternyata dia membuka usaha di Indonesia. Nggak hanya itu, dia juga telah menipu rekan usahanya sendiri. Lalu dia dengan sengaja membangkrutkan perusahaan rekannya itu. Apa ini bisa dipercaya? Tidak. Tidak mungkin, Dewa. Bukannya Dewa mengalami kecelakaan sebelum pesawatnya tiba di Jakarta? Itulah masalahnya, Nek. Jujur aja, saya sama sekali nggak merasa heran mendengar kabar ini. Tapi ini jelas-jelas adalah pemerasan. Pak Dewa tidak perlu khawatir. Biar saya yang urus masalah ini. Nggak usah. Terima kasih, Patri. Karena ini menyangkut nama keluarga besar Sukoco. Dan juga arwah almarhum kakakku. Aku yang urus. Besok, aku akan berangkat ke Indonesia. Pak. Maaf, Pak. Apakah Bapak yang bernama Dewa Sukoco? Iya, betul. Saya Dewa Sukoco. Akhirnya kita berjumpa juga. Saya Enggar Brahmantio. Silakan, Pak. Ayo. Saya benar-benar nggak habis pikir. Ternyata kakak saya selamat dari kecelakaan naas itu. Dan menikah. Dia menetap di sini selama 2 tahun. Tanpa memberitahu kalau dia itu ternyata masih hidup. Silakan duduk. Di sana dia tidak mau menikah. Tapi malah menikah di sini. Memangnya kenapa kalau dia menikah dengan gadis Indonesia? Dia benar-benar bahagia kok setelah dia menikah. Bahkan dari hasil perkawinannya, dia punya seorang putra yang sangat tampan. Apa? Kakak saya punya seorang putra? Iya. Kini usianya 9 tahun. Selama ini dia diasuh oleh bibinya. Dan kalau Anda mau melihat dia, saya bisa minta izin. Apa sih maksud Anda? Jika dia putra kakak saya, otomatis dia juga keluarga besar Sukoco dong. Kenapa saya minta izin? Memang anak itu anggota keluarga Anda. Tapi bagaimanapun juga harus minta izin pada bibinya. Karena dialah yang selama ini mengasuhnya.
Kalau saya boleh tahu, apa sih pekerjaan bibinya? Kenapa diam aja, Pak? Saya kan nanya, pekerjaan bibinya itu apa? Yang jelas, dari pagi sampai malam, dia selalu maksud saya mengurus dan menjaganya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Oh, begitu. Bohong. Nggak mungkin Elang punya paman. Paman pasti sengaja kan? Cari orang lain untuk pura-pura jadi paman Elang. Iya kan? Siapa yang pura-pura? Coba kau perhatikan wajahnya baik-baik. Dia benar-benar mirip almarhum Dewo. Dia memang mirip dengan almarhum Mas Dewo. Aku nggak percaya. Dia pasti penipu. Dia penipu, Paman. Sabar, Hilaria. Sabar, duduklah. Kamu ini gimana sih? Ini masalah warisan miliaran rupiah bagi Elang. Miliaran rupiah. Jadi tolonglah, temui dia sekali saja. Apa kamu nggak ingin melihat masa depan Elang nanti bahagia? Katanya jam 10. Kok sampai sekarang belum datang-datang juga sih? Sabar, namanya juga perempuan. Kalau berdandan, seabad. Kira-kira dia bakalan minta berapa ya? Anda jangan terburu-buru membahas soal itu. Ini bukan masalah uang. Nah, sebentar. Mudah-mudahan saja itu dia. Selamat pagi, Paman Enggar. Kamu ini apa-apaan sih? Mau ketemu sama pamannya Elang atau mau main sandiwara? Tenang saja, Paman. Aku sudah mengatur semuanya kok. Selamat pagi. Maaf kalau saya membuat Anda lama menunggu. Saya Raden Roro Ayu Safitri, bibinya Elang. Harusnya saya yang minta maaf. Tadinya saya pikir Anda wanita yang maaf. Maksud saya pikir Anda wanita yang perlu dikasihani. Saya mengerti maksud Anda. Anda mengira saya orang miskin, bukan? Oh, bukan. Sama sekali bukan. Saya memang orang miskin. Tapi saya bukan bermaksud untuk memeras keluarga Anda. Apakah saya terlihat seperti seorang pemeras? Soal anak almarhum kakak saya... Namanya Elang. Saya tahu Anda ingin mengambilnya dan Anda bersedia memberikan tebusan yang sangat besar kepada saya.
Tapi maaf, itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Saya permisi karena masih ada urusan lain. Tunggu. Kita kan baru mulai bicara. Kenapa mesti buru-buru? Maaf, karena ada kegiatan sosial yang harus saya tangani di Jakarta siang ini, jadi saya harus buru-buru berangkat. Kalau begitu, kapan saya bisa main ke rumah dan menemui anak? Maksud saya, Elang. Anda tidak perlu repot-repot datang ke rumah saya. Biar nanti Elang sendiri yang akan datang ke rumah Anda. Baiklah. Tapi kira-kira kapan ya dia bisa datang? Sebaiknya tunggu sampai dia dewasa dulu, supaya dia bisa memahami permusuhan antara almarhum ayahnya dengan keluarga besar Anda. Anda bisa mengerti kan? Tapi sepertinya Anda kurang mengerti maksud kedatangan saya ke sini. Percayalah Pak Dewa. Saya sangat mengerti betul maksud kedatangan Anda ke sini. Jadi saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung Anda. Permisi. Maaf, kalau Anda telah dipermalukan di rumah saya jadi merasa nggak enak. Tenang saja Pak Enggar. Saya nggak merasa dipermalukan kok. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Soalnya saya masih ada tugas. Baiklah, Selamat siang. benar-benar keterlaluan kamu, Hilaria. Keterlaluan. Halo? Maaf malam-malam begini sudah mengganggu Anda. Ini saya Dewa. Pak Dewa, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak. Setelah saya pikir-pikir, sudah seharusnya keluarga saya berutang jasa pada bibinya Elang. Tapi masalahnya, dia itu salah paham terhadap keluarga saya. Jadi tolong Pak, segera luruskan masalah ini. Pak Dewa jangan khawatir. Soal itu, pasti akan saya luruskan. Bagus. Tolong secepatnya diurus ya Pak. Sekali lagi, saya minta maaf sudah mengganggu Anda tidur. Semir, Pak, semir. Enggak, terima kasih. Cuma 1.500, Pak. Enggak, terima kasih. Ayolah, Pak. Apa sih artinya 1.500, Pak? Tolong bantu saya, Pak. Dari pagi saya belum dapat pelanggan. Saya bilang enggak, jadi tolong jangan paksa saya ya. Tapi sepatu Bapak kan kurang mengkilap. Masa bepergian sepatunya nggak kinclong? Saya kasih diskon deh, Pak, jadi 1.000. Kamu bisa nggak sih kalau dibilangin baik-baik? Kalau saya bilang enggak, ya tetap enggak. Jadi tolong jangan paksa saya kalau saya nggak mau. Dasar pelit. Cuma bayar 1.500 aja. Udah kayak orang miskin baru dapat uang cepet. Kenapa sih? Mau dapat uang susah banget. Permisi Bu. Apa benar ini rumahnya Raden Roro Ayu Safitri? Raden siapa? Raden Roro Ayu Safitri. Maaf, kayaknya Bapak salah alamat. Di sini nggak ada yang namanya Raden Roro Ayu Safitri. Nggak mungkin Bu. Soalnya alamat yang dikasih bener kok di sini. Ini Jalan Mawar nomor 4 kan? Iya betul. Tapi di sini nggak ada yang namanya Raden Ayu Safitri. Adanya Tuan dan Nyonya Bambang Sulistyo. Tapi mereka lagi ke Jakarta. Lagi nengokin cucunya yang baru lahir. Nengokin cucu. Kalau begitu saya minta maaf Bu. Permisi. Iya, Kenapa alamat yang dikasih salah ya? Kosong lagi. Bapak. Bapak mau beli rokok? Bapak yang tadi pagi di Hotel Samudra kan? Iya betul. Loh, kamu kan yang tadi pagi memaksa saya untuk menyemir sepatu kan? Iya, Pak. Akhirnya kita ketemu lagi. Bapak ngapain di sini? Saya mau kembali ke hotel. Tapi nggak ada satupun taksi atau mobil hotel yang nganggur. Ya, jadi terpaksa deh saya terdampar di sini. Menyebalkan. Mana saya capek banget lagi. Kalau Bapak capek dan mau istirahat, di dekat sini ada kok hotel bagus. Jalan 10 menit juga sampai. Sekalian buat nungguin jemputan Bapak datang. Oke, kalau begitu, tolong antarkan saya ke sana sekarang juga ya. Ayo, Pak. Tekilanya, Mbak. oh iya.
Hei, tunggu! Hei, tunggu. Mau kemana? Saya mau ketemu dengan penyanyi itu. Maaf, peraturan di sini sudah jelas. Tamu-tamu tidak boleh berinteraksi dengan penari atau penyanyi di sini. Jadi harus mengerti. Iya, maaf Pak. Mbak, saya boleh nitip sesuatu? Iya. Tolong kasihin ke penyanyi itu ya. Mbak. Apa? Apa ini? Artinya kalau Mbak mau setengahnya lagi, Mbak disuruh ke kamar nomor 8. Heh, maksud kamu apa? Ngasih saya sobekan uang dolar? Hah? Loh, seharusnya saya yang nanya dong. Maksud kamu tuh apa? Membohongi dan menyamar sebagai wanita terhormat. Padahal ternyata kamu cuma seorang penari di klub malam. Benar-benar seperti wanita murahan. Terserah kamu mau panggil aku wanita murahan atau apalah. Yang penting aku masih bisa menafkahi diriku sendiri dan Elang. Meskipun hanya menjadi penari di klub malam yang ece-ece. Dengar ya, saya nggak rela keponakan saya dibesarkan dan diasuh oleh seorang penari malam yang bisa memberikan dampak buruk bagi dia. Jadi tolong, serahkan dia pada saya. Dan kita selesaikan masalah ini baik-baik. Apa yang membuat kamu berpikir bahwa aku akan menyerahkan Elang begitu saja? Asal kamu tahu ya, kehormatan kamu udah jatuh separuhnya di depan mataku. Sekarang, permisi. Sebentar, tunggu. Dengar ya, cepat atau lambat, kamu pasti akan menyerahkan dia ke saya. Sekarang tergantung sama kamu. Mau dengan cara baik-baik, atau sebaliknya? Oh, kamu mengancam aku? Enggak, saya cuma memohon. Saya tidak mau tahu. Anda harus bertanggung jawab atas penipuan ini. Saya benar-benar minta maaf. Saya sendiri merasa malu atas penipuan ini. Tapi percayalah, saya sama sekali nggak terlibat. Ini murni perbuatan Hilaria sendiri. Baik, kita nggak usah ngebahas soal ini lagi. Tapi yang terpenting adalah, bagaimana saya harus bisa mendapatkan anak itu. Untuk soal ini, Andalah yang harus bisa membantu saya. Tenang saja Pak Dewa. Soal itu, biar saya yang urusin. Anak itu pasti akan Anda dapatkan. Paman harus tahu. Selama ini aku sudah menganggap Paman sebagai dewa penolong aku. Aku selalu menghormati Paman seperti orang tuaku sendiri, Paman. Tapi kenapa Paman justru berbuat seperti ini padaku? Tenang Hilaria, tenang. Apa aku salah membantu Elang untuk mendapatkan hak-haknya dari keluarga Sukoco? Persetan dengan hak keluarga. Paman tahu sendiri kan, kalau Elang sedang menghadapi kesulitan Paman, tapi Paman nggak peduli sama sekali sama dia. Maaf Mbak, ini perintah pengadilan. Anda tidak bisa melarang Elang untuk menemui pamannya. Ada bukti-bukti kalau dia adalah Paman Elang, iya.
Tante Hilaria nggak usah khawatir. Karena aku nggak akan ngebiarin sampai pamanku itu ngebawa aku pergi. Karena kita nggak bakal bisa dipisahin. Sampai kapanpun. Tante cuma merasa nggak enak, sayang. Tante ngerasa kalau ada udang di balik batu. Tante, belum ketemu orangnya aja, udah berpikir yang macem-macem. Ya udah, kalau emang kamu mau pergi, pergi aja. Tante juga nggak kuasa melawan perintah dari pengadilan saya. Tapi Tante minta, kamu harus hati-hati ya. Tenang aja Tante, aku bisa jaga diri baik-baik. Ayo kita berangkat. Iya nih, tenang aja. Begitu urusan udah kelar, aku akan langsung terbang pulang. Ya, silakan masuk. Ya, kalau urusannya lancar, mungkin kurang dari seminggu udah kelar, Nek. Makanya doain aja ya supaya lancar. Iya, oke, Nek. Nenek juga ya, jaga diri baik-baik. Iya, dah. Maaf Pak Dewa, ini keponakan Anda. Maafin saya, Pak. Coba kalau saya tahu, kalau Bapak paman saya, pasti saya nggak bakalan jual rokok. Lang, kamu nggak usah khawatir. Saya cuma pengen ngobrol-ngobrol saja sama kamu. Selagi kita ngobrol, kamu bisa nyicipin es krim atau kue-kue ini. Tapi Bapak janji dulu, Bapak nggak bakal bilangin sama Tante Hilaria kalau saya jualan rokok. Oke, saya janji. Tapi, kamu juga harus janji sama saya. Mulai saat ini, kamu harus panggil saya dengan sebutan Paman. Oke? Tante! Elang, sayang akhirnya kamu pulang juga, sayang. Tante khawatir banget sama kamu, sayang. Kamu kok pulangnya malam begini sih? Tante pikir kamu udah diambil sama paman kamu. Ya enggak lah Tante, aku kan udah bilang, aku nggak bakalan diambil sama paman itu. Karena aku sama Tante nggak bisa dipisahin. Oh iya Tante, ternyata dia paman kebetulan loh. Siapa bilang dia paman kamu? Dia itu cuma pura-pura jadi paman kamu. Buktinya, dia nggak ngasih hadiah apapun sama kamu, iya kan? Maaf Bu, ini ada hadiah dari Pak Dewa Sukoco. Elang, itu hadiah apa, sayang? Mana aku tahu Tante, aku sih disuruh bawa aja. Aku nggak tahu kalau ternyata kotak-kotak itu hadiah. Hadiah ini mau ditaruh di mana ya Bu? Taruh di meja aja, Pak. Permisi Bu. Iya. Bukan begitu caranya Tante, ini kebalik. Jangan pernah main musik pakai sendok sama garpu kalau lagi makan. Begini caranya. Kata paman aku, makan pakai sendok dan garpu kayak orang bawa hadiah, masukin ke dalam kamar. Coba Aduh, sakit. Ih,
Tante payah. Masa makan pakai sendok sama garpu aja nggak bisa? Nih. Ya udah, makan pakai cara yang dulu aja. Hah, makan kayak gini aja susah. Foto-foto yang kamu lihat itu adalah rumah keluarga besar Skocho di New York. Berarti itu rumah kamu juga. Nah, foto yang kamu lihat itu adalah kamar tidur kamu. Setiap malam kamu akan tidur di situ. Gimana? Kamu suka kan? Sepertinya saya lagi mimpi, Paman. Kalau kamu mau ikut sama Paman, impian kamu bakal jadi kenyataan. Sepertinya saya nggak bisa ikut Paman. Loh, maksud kamu apa nggak mau ikut sama Paman? Paman lupa ya, saya kan lagi dalam kesusahan. Jadi nggak mungkin saya ikut Paman. Oh iya. Paman ingat. Tapi kamu kan belum ceritakan sama Paman apa masalahnya. Ayo, sekarang coba kamu ceritakan sama Paman. Ayo. Kamu nggak usah takut. Aku kan paman kamu. Saya harus nikahin Tante Hilaria sama pria baik-baik. Tapi sayang, nggak ada pria baik-baik yang mau nikahin Tante Hilaria gara-gara dia cuma seorang penari murahan. Kamu mau nikahin tantemu? Jadi, selama ini kamu jualan rokok dan nyemir sepatu, semata-mata kamu mencari biaya untuk nikahin tantemu? Paman jangan marah dulu. Saya melakukan ini semua terpaksa. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu telah menghancurkan hidup kamu, Elang. Seharusnya anak seumur kamu itu harus bersekolah dan bersenang-senang. Paman gak ngerti. Kalau saya menikahkan Tante Hilaria dengan pria baik-baik, saya bakalan bahagia seumur hidup. Pak Benny, saya harap malam ini saya tidak dikecewakan lagi. Pak Bimo nggak usah khawatir. Saya pastikan setelah pertunjukan ini, Hilaria akan menjadi milik Pak Bimo sepenuhnya malam ini. Janji ya? Aku bukanlah bidadari yang cantik bagaikan sang dewi. Aku hanyalah si penari yang datang menghibur hadirin semua, ditemani musik berjoget ria. Akulah si cantik
Hilaria! Pak Beni, ada apa dia? Ah, halo sayang, malam-malam begini kok sendirian sih? Biar aku temani ya. Bahaya loh. Apalagi situ perempuan. Makasih. Saya bisa pulang sendiri. Jangan gitu dong. Saya kan punya maksud baik untuk situ. Tidak baik lo menolak kebaikan. Tolong, Apalagi saya dari nggak orang mau ada sebaik masalah. Biarin saya pulang sendiri. Udah, ikut aja dulu. Nanti saya antar pulang. Ayolah. Lepasin saya, lepasin. Hilaria! Hei, ngapain kamu? Hah? Em, Makasih ya. Kamu tadi udah nolongin aku dan nganterin aku sampai rumah. Jangankan menolong dan mengantar kamu pulang. Apapun yang kamu minta, pasti akan aku lakukan. Em, Sebaiknya aku masuk dulu. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Tunggu. Itu supaya kamu bisa tidur. Selamat malam. Bagaimana bos? Beres bos? Nih, terima kasih atas kerjasamanya. Oke, terima kasih bos sama-sama. Hilaria! Hilaria! Yeay! Hehehe. Mana tantemu? Tanteku lagi nggak ada di rumah. Siang-siang begini nggak ada di rumah. Pasti dia pergi dengan pria necis itu. Oh, jadi Om sudah kenal sama pamanku? Pamanmu? Pria necis itu pamanmu? Iya. Dan katanya pamanku itu mau nikahin tanteku. Hah? Yeay! Hehe. Menikah? Pamanmu akan menikahi tantemu. Tantemu itu bodoh sekali. Dia pasti akan dibuang begitu saja. Setelah diperas habis oleh pamanmu yang necis itu. Bohong, gak mungkin. Pamanku akan nikahin tanteku dan akan hidup bahagia selamanya. Gak mungkin. Dengar ya. Tantemu tidak akan menikah dengan siapa-siapa. Kalau sampai iya, dia akan menyesal seumur hidup. Ngerti? Aku harus nemuin Pak Wirman nih. Untuk ngomongin pernikahan Paman Dewa dengan tanteku. Selamat pagi, Paman. 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 Iya. Selamat pagi. Wah, kamu hari ini rapi banget ya. Seperti pangeran. Dari mana aja kamu? Hah? Dari tempatnya Pak Wirman. Pak Wirman? Siapa itu Pak Wirman? Dia adalah penghulu terkenal di daerah tempat tinggalku. Penghulu? Coba duduk dulu. Ngapain kamu ke penghulu? Emangnya siapa yang mau menikah? Paman dan Tante Hilaria.
Aku daftarin tanggal pernikahan Paman dengan Tante Hilaria. Kamu mendaftarkan paman untuk menikah dengan tantemu itu. Astaga, Lang. Kamu bercanda kan? Lang, kamu ini dihasut. Apa ini cuma mimpi belaka kamu aja? Saya nggak mimpi. Apa yang Paman lakukan selama ini, itu yang saya lihat. Kamu ini ngomong apa sih? Paman nggak mungkin menikah dengan tantemu. Kalau gitu kenapa Paman melakukan hal itu? Ayo, Paman jangan bohong. Aku lihat kok. Melakukan apa sih, Lang? Lakukan yang boleh dilakukan sama istri yang sah, yaitu mencium. Ya ampun, Lang. Dengerin Paman dulu ya. Ciuman itu... Paman pikir Tante Hilaria itu siapa? Jadi, mentang-mentang dia penari murahan bisa dicium seenaknya. Dia itu seperti ibuku sendiri, Paman. Ibuku sendiri. Tenang, Lang. Dengerin Paman dulu. Ternyata Paman jahat. Aku tahu. Selama ini Paman baik sama aku biar aku berpisah dengan Tante Hilaria. Iya kan? Kok kamu mikirnya kayak gitu sih, Lang? Lang. Tunggu, Lang. Kamu jangan begini, Lang. Biar Paman jelaskan dulu masalahnya. Nggak perlu dijelasin. Lang. Tunggu, Lang. Biar Paman jelasin dulu. Nggak perlu dijelasin lagi. Semuanya udah jelas. Ternyata Bang Benny benar. Paman mau mainin Tante Hilaria. Iya kan? Benny itu siapa lagi, Lang? Lang, tunggu, Lang. Ya Allah, aku tahu engkau marah sama aku. Gara-gara aku nggak sekolah. Tapi aku malah nyemir dan jualan rokok keliling. Aku tahu engkau pasti menghukum aku. Tapi kenapa Tante Hilaria yang dihukum? Kenapa ya Allah? Mana Lang? Harusnya dia janji sama aku sore tadi. Tapi sampai sekarang dia belum pulang juga. Mana dia? Apa kamu sudah tahu sesuatu tentang Lang? Tahu apa? Kalau selama ini dia sudah bolos sekolah untuk berjualan rokok dan menyemir sepatu. Dan itu dilakukannya semata-mata untuk mengumpulkan uang. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Aku memang orang miskin. Tapi aku selalu penuhi semua kebutuhannya. Oh, aku tahu. Kamu pasti sengaja ngomong kayak gitu supaya kamu bisa ngambil uang dari aku. Iya kan? Kamu salah, Hilaria. Saya tidak bermaksud apa-apa untuk mengatakan hal ini ke kamu. Terus maksud kamu apa ngarang cerita yang nggak benar soal Elang? Saya nggak mengarang. Saya ngomong apa adanya. Asal kamu tahu ya. Impian Elang yang paling utama adalah menikahkan kamu dengan pria baik-baik. Supaya kamu nggak bekerja lagi sebagai penari murahan itu. Dan dia telah memilih saya sebagai pria itu. Dan dia rela meninggalkan masa kecilnya. Nggak mungkin. Ini pasti siasat kamu untuk merampas Elang dari aku, kan? Kamu memang laki-laki busuk, pria busuk. Saya tidak membutuhkanmu. Tunggu. Terserah kamu mau mengutuk saya. Terserah. Saya rela jadi iblis. Tapi tolong jawab satu pertanyaan saya. Apa kamu benar-benar tahu soal kehidupan Elang yang sebenarnya selama ini? Ya Allah. Ternyata dia benar-benar mau menikahiku. Elang, sini kamu. Sini. Ih, kamu dengar nggak sih kalau Tante panggil?
Kenapa kamu nawarin tante ke pamanmu untuk dinikahi? Padahal kamu tahu kan tante ini masih milik Bang Benny. Tahu kan? Ayo jawab, kenapa? Kenapa? Selama ini tante selalu menjaga kamu dan merawatmu dengan penuh kasih sayang tante. Inikah balasanmu pada tante? Hah? Kalau tante masih milik Bang Benny, kenapa nggak deketin paman aku? Tante deket sama paman kamu semata-mata karena tante berusaha untuk minta hak tante. Emang apa hak tante? Heh, denger ya. Waktu kamu kecil, kamu tuh udah bunuh kedua orang tua kamu, tahu? Terus kamu mau dibuang ke panti asuhan, tapi tante nggak mau. Akhirnya tante bawa pulang dan tante rawat dengan penuh kasih sayang. Jadi tante berhak atas semua tetes darah kamu yang ada dalam tubuh kamu. Kalau begitu, aku janji tante akan ngelunasin semua hutang-hutang aku sama tante. Iya, dan itu harus. Heh, kamu pikir tante ngasih semua ini ke kamu itu gratis? Ya ganti dong. Iya tante, aku pergi dulu. Heh, mau kemana kamu? Ke paman aku. Bagus, sekarang juga kamu pergi. Tante muak melihat muka kamu. Ayo pergi. Ayo pergi. Sudahlah, Elang. Kamu nggak usah nangis lagi ya. Sekarang kamu tidur aja. Ayolah, Elang. Jangan nangis lagi. Laki-laki itu tidak boleh nangis. Lagi pula kamu ini kan seorang jagoan dan pemberani lagi. Nah, sekarang kamu tidur aja ya. Mudah-mudahan besok jadi lebih baik lagi. Ya. Maaf mengganggu. Saya sengaja datang kemari untuk membicarakan soal perhitungan hak. Boleh saya duduk? Saya mohon, ini ditandatangani. Yang saya mau itu uang kontan, bukannya cek. Ini bukan cek, tapi ini surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa kamu telah menerima ganti rugi atas pengasuhan Elang selama ini. Jadi, tolong ditandatangani. Saya cuma mau uangnya. Kalau saya sudah terima, saya akan tanda tangan. Baik. Elang, Ini tante, uang yang aku janjiin. Mudah-mudahan ini cukup untuk biaya perawatan dari aku kecil. Elang, Aku tahu, aku pembawa sial. Gara-gara aku, orang tuaku meninggal. Gara-gara aku, hidup kakak jadi nggak keruan. Jadi, mungkin lebih baik aku ikut pamanku ke New York. Tapi mungkin tante nggak usah ikut nganter aku ke bandara. Makasih tante atas biaya perawatanku selama ini. tolong tanda tangani. Terima kasih. Hilaria? Hilaria, aku minta maaf kalau ternyata selama ini aku telah membuat segala sesuatunya menjadi kacau. Tidak, Paman. Justru Pamanlah yang berjasa karena mengizinkan aku mengasuh Elang.
Elang sebentar lagi akan berangkat. Sebaiknya kita buru-buru ke bandara. Tunggu sebentar, Paman. Paman, nanti tas ini tolong berikan pada Elang. Isinya semua mainan kesukaan Elang. Jadi kamu tidak ikut mengantarkan keberangkatan Elang? Pak Dewa, maaf mengganggu perjalanan. Nggak apa-apa. Ada apa, Pak? Ini dari Hilaria buat Elang. Isinya mainan. Kenapa dia nggak datang? Udah, balikin aja itu tas. Biar saya yang bawa, Pak. Elang, kenapa kamu sedih lagi? Kan kita sudah membereskan semua perhitungan sama tantemu. Dan dia juga sudah mendapatkan haknya. Lagi pula, kamu yang bilang sendiri, kalau tantemu nggak perlu nganterin ke bandara. Iya, saya tahu, Paman. Tapi kenapa dia nggak datang? Saya berubah pikiran. Pokoknya kalau Tante Hilaria nggak datang, saya nggak bakalan pergi. Elang, kamu pasti butuh tante. Tenang ya sayang ya. Tante pasti datang untuk kamu. Mau lari kemana kamu? Hah? Mau pergi kemana kamu? Hah? Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Elang memanggilku, aku harus ke sana. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Selain ke tempat Pak Bimo Nugroho. Karena mulai sekarang, kamu akan menjadi miliknya. Tidak! Lepaskan aku! Lepaskan! Aku mau pergi! Hei, lepaskan dia. Lepaskan. Lepaskan kataku. Pak Karim! Pak Karim! Ayo. Lepaskan aku! Lang, tunggu, Lang. Kamu mau kemana sih, Lang? Kamu jangan pergi. Kita harus berangkat, Lang. Nanti ketinggalan pesawat. Elang nggak peduli, lepasin Elang. Elang harus nemuin Tante Hilaria. Harus nemuin. Lang, lupain tante kamu itu. Kita harus berangkat, Lang. Lang, ayo. Lepaskan! Ayo. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Apa kabar sayang? Lepasin! Pak Beni, tolong tinggalkan kami berdua. Baik, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak Karim kenapa? Tante Mulang, aduh sakit. Tantemu dibawa sama Benny ke rumahnya Pak Bimo. Aduh. Pak Bimo? Siapa itu Pak Bimo? Dia pengusaha kaya di daerah sini. Aku tahu tempatnya, Paman. Kalau gitu, Paman! Mau apa kamu? Jangan berani macam-macam. Tenang sayang. Kita kan hanya ingin bersenang-senang. Hilaria! Hei, mau kemana lu? Main masuk aja. Hei! Mana Hilaria? Jadi ini pamannya Elang yang ingin menikahi Hilaria. Langkahi dulu mayat gua. Katakan sekali lagi, di mana Hilaria? Tolong lepaskan saya, Tuan. Tolong! Lepaskan!
Hilaria! Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke kamar saya. Hah? Saya nggak mau ada masalah. Saya cuma mau menjemput Hilaria dan mengajaknya pulang. Dia milik saya. Saya tidak membiarkan siapapun mengambil milik saya. Maaf, Anda salah. Dia milik saya. Dan kami akan menikah. Kalian akan menikah. Langkahi mayat saya dulu. Jangan bergerak. Turunkan senjata Anda dan angkat kedua tangan Anda. Cepat. Borgol dia. Cepat. Ayo, cepat. Dewa, Tante Hilaria! Tante Hilaria nggak apa-apa. Tante nggak apa-apa sayang. Kamu kenapa balik lagi? Kamu kan cepat-cepat harus berangkat. Lang nggak mau pergi kalau belum pamit sama tante. Lang, kamu nggak perlu pamit sama tantemu. Maksud paman? Iya, coba aja kamu tanya sama tantemu. Jadi, kamu benar-benar mau... Mau? Mau apa paman? Pamanmu mau menikahi tante sayang. Paman mau nikahin tante? Yeay!